Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salah Victoria Syempre Batubara dari PS4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja kebijakan moneter Islam untuk memenuhi tugas harian mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bu Kaidar Rahmani. Kerangka kerja kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu adalah ekonomi yang dijalankan oleh bank sentral suatu negara yang mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Secara umum, kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan uang di masyarakat dengan kebutuhan real dalam perekonomian agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan likuidasi yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Nah, dalam praktiknya, kebijakan moneter konvensional menggunakan berbagai instrumen seperti eh, pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan pengendalian cadangan minimum. Jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui penggunaan instrumen-instrumen moneter tertentu. Pengaturan ini dilakukan melalui mekanisme transmisi moneter dengan tujuan utama untuk mencapai stabilitas harga. Instrumen kebijakan moneter. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, instrumen kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba, goror, maisir, dan ya gitu loh, 3 itu ya. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan berbeda dengan sistem konvensional, meskipun tujuannya sama ya. Nah, apa sih instrumen kebijakan moneter Islam? Yang pertama, instrumen berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing. Jadi, kalau misalnya kita untung, ya pihak bank juga harus untung gitu. Kalau pihak bank rugi, kita juga harus rugi. Jadi kayak ibarat kata kerjasama dalam musyarakah gitu ya. Kalau musyarakah, ya kita untung, orang bank juga untung yang menyumbangkan dana. Jadi nggak satu orang aja gitu yang mendapatkan kerugiannya. Jadi berbagi, itulah profit and loss sharing. Bersipi- berse- bers- Bertifikat investasi syariah atau suku bank sentral. Yang ketiga, zakat infak dan wakaf produktif. D. Penetapan rasio syariah. GWM ini kalau nggak salah giro wadiah minimum ya. Yang kelima, moral situasional atau himbauan moral. Transmigrasi kebijakan moneter dalam Islam. Dalam memahami kebijakan moneter Islam, penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip moral dan hukum syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yakni tercapainya keadilan dan distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, proses pembentukan harga yang adil menjadi perhatian utama. Stabilitas harga perlu dijaga agar tidak mengganggu alokasi sumber daya dan akses masyarakat terhadap pasar. Jika harga barang dan jasa terlalu tinggi dan menghambat daya beli masyarakat, maka perlu dirumuskan kebijakan yang dapat menstabilkan harga pada tingkat yang wajar. Kondisi ini bisa terjadi karena rendahnya pasokan dan yang biasanya disebabkan oleh keterbatasan modal produsen. Nah, dalam hal ini, kebijakan moneter harus bertindak untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana guna mendukung proses produksi barang dan jasa sehingga hambatan di sisi penawaran dapat diatasi. Prinsip ekonomi Islam terkait kebijakan moneter. Secara lebih spesifik, kebijakan moneter merujuk pada upaya pemerintah dalam skala makro yang dilaksanakan melalui bank sentral dengan tujuan utama untuk mengatur proses penciptaan uang. Dengan mengendalikan proses penciptaan uang, pemerintah dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini akan berdampak pada aktivitas investasi yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian dan akhirnya berdampak pada tingkat harga secara keseluruhan. Melalui mekanisme ini, pemerintah berusaha menciptakan kondisi ekonomi yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Nah, ini adalah prinsip-prinsip utama ekonomi Islam, yaitu pertama, itu larangan riba, keadilan dan keseimbangan, larangan goror dan maisir, dorongan terhadap kegiatan real atau produktif, konsep kepemilikan dan amanah, tujuan akhir falah dan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Perbedaan kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional dan syariah. Dalam sistem konvensional,
Kebijakan moneter umumnya dilakukan oleh bank sentral yang dengan mengandalkan instrumen suku bunga sebagai alat utama untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, mempengaruhi inflasi, serta menstimulasi atau menahan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya cenderung bersifat makroekonomi, sekuler seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja, yang semuanya diarahkan untuk tercapainya efisiensi pasar dan keseimbangan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau keadilan sosial. Sementara itu, kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, menekankan keadilan, keselamatan umat, serta distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, perbedaan utama antara kebijakan moneter konvensional dan syariah terletak pada landasan filosofisnya, instrumen yang digunakan, dan tujuan moral dari kebijakan itu sendiri. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah atau kesilapan, saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar, atau ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.